Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang krusial banget di dunia pendidikan. Gimana sih cara kita mengevaluasi sebuah program pendidikan dengan jujur dan adil? Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Kalau ada sekolah yang nilai ujian murid-muridnya paling tinggi, berarti otomatis sekolah itu yang terbaik kan? Nah, itu dia. Kedengarannya logis, tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Skor mentah itu seringkali menipu loh. Soalnya skor itu nggak memperhitungkan banyak faktor penting lain. Misalnya kemampuan awal siswanya gimana, atau latar belakang sosial ekonomi mereka. Betul sekali. Dan untuk ngebahas ini lebih dalam, kita akan mengambil perspektif dari ahlinya langsung, yaitu Dr. Widiatmoko, seorang praktisi di bidang evaluasi dan pengukuran pendidikan. Beliau menekankan, kita harus melihat lebih dari sekedar angka final untuk bisa dapat gambaran yang utuh. Oke, jadi kalau skor akhir aja nggak cukup, terus apa dong yang harus kita lihat? Gimana caranya kita mengukur kontribusi sebenarnya dari sebuah sekolah atau seorang guru? Kuncinya itu ada di pertumbuhan. Para ahli biasanya menggunakan alat statistik yang canggih namanya Value Added Models atau disingkat VAM. Gampangnya, VAM ini adalah cara untuk mengukur kontribusi murni sebuah sekolah terhadap kemajuan siswanya setelah semua faktor pengganggu dari luar disingkirkan. Cara kerjanya sebetulnya sangat logis. Pertama, VM mengukur kemampuan siswa di titik awal, terus mengukur lagi kemampuan mereka di titik akhir setelah ikut program. Nah, selisih kemajuannya itulah yang dihitung sebagai nilai tambah, yang jadi cerminan kontribusi asli dari programnya. Oke, VIAM ini kedengarannya jauh lebih adil kan? Tapi gimana kalau hasilnya ini dipakai buat nentuin hal-hal yang high stakes? Contohnya, buat nentuin dana sekolah, bonus guru, atau bahkan sanksi. Nah, disinilah letak masalahnya. Justru saat tekanannya jadi sangat tinggi, niat baik untuk evaluasi ini malah bisa jadi bumerang. Ada risiko penyalahgunaan data yang sangat besar. Ada istilahnya untuk fenomena ini, namanya korupsi indikator. Ini kondisi di mana alat ukurnya, yaitu skor, malah jadi tujuan utamanya. Akibatnya apa? Fokusnya jadi bukan lagi ke proses belajar yang sesungguhnya, tapi cuma gimana caranya ngejar skor setinggi-tingginya. Dan contoh di lapangannya banyak banget. Misalnya guru jadi cuma ngajar materi yang bakal keluar di ujian aja, atau yang kita kenal sebagai teaching to the test. Bahkan ada sekolah yang sengaja nggak ngajak siswa berprestasi rendah untuk ikut ujian, biar rata-rata nilainya nggak turun. Jadi yang dikejar skor artificial, bukan pembelajaran yang sejati. Betul, dan ini belum selesai. Masalahnya bisa jadi lebih besar lagi kalau udah masuk ranah politik dan ekonomi. Hasil tes bisa aja dipelintir untuk membenarkan pemotongan anggaran atau buat mendukung agenda tertentu, padahal datanya nggak bilang begitu. Tepat. Jadi intinya apa? Kita nggak bisa dong bergantung cuma sama satu angka yang gampang banget dimanipulasi. Kita butuh sistem yang lebih kuat, lebih tangguh, dan tentunya lebih komprehensif. Oke, pertanyaannya sekarang, sistem yang lebih baik dan lebih adil itu kayak gimana sih bentuknya? Dan gimana cara kita membangunnya? Jadi, sistem yang ideal itu punya beberapa pilar utama. Bukannya cuma satu skor, tapi kita pakai yang namanya indeks akuntabilitas. Ini gabungan dari skor tes sama data lain, misalnya tingkat kelulusan. Terus, semua data dan metode yang dipakai harus punya bukti teknis yang kuat yang menjamin validitas dan keadilannya. Tadi kan disebut salah satu pilarnya itu desain tes yang cerdas. Nah, maksudnya apa tuh? Apa ini bisa jadi jawaban buat masalah teaching to the test yang tadi kita bahas? Betul banget. Salah satu tekniknya adalah matrix sampling. Gini deh, bayangin aja setiap siswa dapat satu set soal yang beda dari temennya. Karena guru nggak tahu persis soal apa yang akan didapat muridnya, mau nggak mau mereka harus mengajarkan seluruh kurikulum secara menyeluruh. Jadi tesnya benar-benar mengukur pemahaman yang komprehensif. Wah, oke, ini jadi jauh lebih jelas sekarang. Jadi pesannya bukan jangan pakai tes, tapi ayo bangun sistem yang lebih pintar, lebih adil, dan lebih holistik di sekeliling tes itu. Dan itulah kesimpulan utamanya. Evaluasi yang beneran adil itu bukan sulap, bukan cuma soal satu angka, tapi soal sistem yang utuh, yang didukung oleh data yang valid dan diinterpretasikan dengan bijaksana. Jadi ini adalah panggilan buat kita semua ya. Buat para pembuat kebijakan, pimpinan sekolah, sampai para guru di garda terdepan. Ayo kita gunakan data untuk memahami, bukan sekedar untuk menghakimi. Ayo bangun sistem yang mendorong pertumbuhan nyata, bukan cuma sekedar balapan skor. Dan sebagai penutup, kita akan sampaikan sebuah pesan penuh harapan dari Dr. Widiatmoko untuk kita semua yang terlibat dalam pekerjaan penting ini.